Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Patricia dengan NIM 210600048. Saya akan presentasi bab 12 perekonomian terbuka, model Mandel Fleming dan sistem course. Oke, mari sama-sama kita simak pada share screen yang akan saya tampilkan. Model makroekonomi Menkeu. Pada halaman pertama, model Mandel-Fleming. Model ini mirip dengan model IS atau LM. Keduanya menekankan interaksi antara pasar barang dan pasar uang, tingkat harga tetap, dan keduanya menunjukkan fluktuasi jangka pendek. Pada pendapatan agregat, model Mandel-Fleming mengasumsikan perekonomian terbuka di mana perdagangan dan keuangan ditambahkan IS dikurang LM mengasumsikan perekonomian tertutup, di mana pada sumbu potong antara LM dan IS itu terdapat kurs equilibrium. Model Mandel-Fleming. Model ini sering digambarkan sebagai paradigma kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal perekonomian terbuka, membuat suatu asumsi penting dan ekstrim. Perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dan ada mobilitas modal sempurna. Berarti bahwa ia dapat meminjam atau meminjamkan sebanyak yang ia inginkan dalam pasar keuangan dunia. Dan karenanya, tingkat bunga perekonomian dikontrol oleh tingkat bunga dunia, dinotasikan secara matematis sebagai R sama dengan R kuadrat. Suatu pelajaran penting model ini yaitu kinerja perekonomian bergantung pada sistem kurs yang diadopsinya, mengambang atau tetap. Model ini akan membantu menjawab pertanyaan sistem kurs mana yang sebaiknya diadopsi oleh suatu negara. Selanjutnya, kurs mengambang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurs mengambang. Di bawah sistem kurs mengambang, kurs dibuat oleh kekuatan pasar dan diizinkan berfluktuasi sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Kurs E menyesuaikan untuk meraih equilibrium simultan dalam pasar barang dan pasar uang. Ketika sesuatu mengubah equilibrium itu, kurs dimungkinkan menyesuaikan ke tingkat yang baru. Selanjutnya, membangun model Mandel-Fleming, perekonomian terbuka kecil di bawah kurs mengambang. Dua persamaan mengingatkan kita persamaan menganggap tingkat bunga konstan. IS yaitu Y sama dengan C, Y dikurang T ditambah I atau investasi dan ditambah G ditambah NX. Sedangkan LM, M per P sama dengan L. Asumsi 1, tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Asumsi 2, tingkat harga ditentukan secara eksogen karena model digunakan untuk menganalisis jangka pendek atau price. Ini berarti kurs nominal proporsional terhadap kurs real. Asumsi 3, jumlah uang beredar ditentukan secara eksogen oleh bank sentral atau M. Assumption 4, kurva LM kita akan vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM. Selanjutnya, kurva IS. Kurva IS miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi. Mengurangi ekspor neto karena meningkatnya nilai mata uang membuat barang-barang domestik lebih mahal bagi orang asing. Yang lalu, menurunkan pendapatan agregat. Menderivasi kurva Mendel-Fleming IS. Kenaikan kurs menurunkan ekspor neto yang menggeser pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan. Kurva IS seringkali perubahan ini dalam equilibrium pasar barang. Ini adalah gambar dari perpotongan Keynes, kurva IS, dan kurva NX, yaitu ekspor neto. Di mana pada gambar B itu terdapat perpotongan terhadap
Keynes, pengeluaran yang direncanakan, E sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah government ditambah NX ekspor neto. Dan yaitu yang A, kurva NX, kurva E, ekspor neto. Dan yang C itu kurva IS. Menderivasi kurva Mendel-Fleming LM. Kurva LM dan tingkat bunga dunia bersama-sama menentukan tingkat pendapatan kurva LM vertikal karena kurs tidak masuk ke dalam persamaan LM. Ingat, persamaan LM, M per P sama dengan L R dikali Y. Di mana tingkat suku bunga yaitu R, dan pendapatan output yaitu Y, dan kurs yaitu E. Model Mendel-Fleming di bawah kurs mengambang. Itu ada dua kebijakan. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, dan yang kedua, kebijakan moneter ekspansif. Itu akan kita bahas yang pertama terlebih dahulu, kebijakan fiskal ekspansif. Ketika pendapatan naik di perekonomian terbuka kecil, karena ekspansi fiskal, tingkat bunga mencoba naik, tapi aliran modal dari luar menekan tingkat bunga ke bawah. Aliran ini menyebabkan kenaikan permintaan mata uang mendorong nilainya ke atas dan membuat barang domestik lebih mahal bagi orang asing, atau menyebabkan A dikurang delta NX dikurang delta NX mengatasi kebijakan fiskal ekspansif dan berdampak pada Y. Sedangkan kebijakan moneter ekspansif ketika peningkatan jumlah uang beredar menekan tingkat bunga domestik ke bawah, modal mengalir keluar karena investor mencari pengembalian lebih tinggi di tempat lain. Aliran modal keluar mencegah tingkat bunga turun. Aliran keluar juga menyebabkan kurs terdepresiasi, membuat barang domestik lebih murah relatif terhadap barang asing, dan menstimulasi NX. Jadi, kebijakan moneter mempengaruhi E daripada R. Kurs tetap. Di bawah kurs tetap, nah, tadi kan kita sudah membahas tentang kurs mengambang. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang kurs tetap, di mana kurs yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kurs tetap. Di bawah kurs tetap, Bank Sentral mengumumkan nilai kurs dan siap membeli dan menjual mata uang domestik pada harga yang ditentukan sebelumnya untuk menjaga kurs pada tingkat yang diumumkannya. Kurs tetap memerlukan komitmen Bank Sentral untuk mengizinkan jumlah uang beredar untuk menyesuaikan ke tingkat apapun yang memastikan kurs equilibrium dalam pasar bursa valuta asing sama dengan kurs yang diumumkan. Itu yang paling baru, Cina menetapkan nilai mata uangnya terhadap dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan ketegangan antara dua negara. Penting disadari bahwa sistem kurs ini menetapkan kurs nominal. Apakah menetapkan kurs real bergantung pada horizon waktu? Model Mendel-Fleming di bawah kurs tetap. Pada kurs tetap ini ada dua kebijakan juga, yaitu di kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif. Di mana yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif itu menggeser IS ke kanan untuk menjaga kurs tetap. Bank sentral harus meningkatkan jumlah uang beredar, menambah LM ke kanan. Tidak seperti pada kurs fleksibel, tidak ada dampak crowding out pada NX karena kurs lebih tinggi. Sedangkan kebijakan moneter ekspansif, jika bank sentral mencoba meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli obligasi dari publik, itu akan menekan tingkat bunga ke bawah. Arbitrasinya merespon dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral, menyebabkan jumlah uang beredar dan kurva LM berkontraksi ke posisi awalnya. Selanjutnya, kurs tetap versus kurs mengambang. Kesimpulan-kesimpulan dari kurs. Kurs tetap, kebijakan fiskalnya kuat, tetapi
kebijakan moneternya melemah. Sedangkan di kurs mengambang, itu kebalikan dari kebijakan kurs tetap. Kebijakan fiskalnya itu yang lebih melemah, sedangkan kebijakan moneternya itu kuat. Model Mandel Fleming menunjukkan kebijakan fiskal tidak mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs mengambang. Ekspansi fiskal menyebabkan mata uang apresiasi, mengurangi ekspor neto, dan mengatasi dampak ekspansif yang biasa pada permintaan agregat. Model Mandel Fleming menunjukkan kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs tetap. Tiap usaha ekspansi, jumlah uang beredar sia-sia karena jumlah uang beredar harus menyesuaikan untuk memastikan kurs bertahan pada tingkat yang diumumkannya. Selanjutnya, kebijakan dalam model Mandel-Fleming, yaitu ringkasan. Model Mandel-Fleming menunjukkan dampak hampir tiap kebijakan ekonomi pada perekonomian terbuka kecil bergantung pada apakah kurs mengambang atau tetap. Model Mandel-Fleming menunjukkan kekuatan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat bergantung pada sistem kurs. Selanjutnya, devaluasi dan revaluasi. Negara dengan kurs tetap dapat melakukan sejenis kebijakan moneter dengan memutuskan mengubah tingkat di mana kurs ditetapkan. Penurunan nilai resmi mata uang disebut dengan devaluasi, dan peningkatan nilai disebut dengan revaluasi. Perbedaan tingkat bunga dan aliran modal internasional. Bagaimana jika tingkat bunga domestik di atas tingkat bunga dunia? Pengembalian lebih tinggi akan menarik dana dari luar negeri, membuat tingkat bunga domestik kembali turun. Dan jika tingkat bunga domestik di bawah tingkat bunga dunia, penduduk domestik akan meminjamkan keluar untuk mendapat pengembalian lebih tinggi, membuat tingkat bunga domestik kembali ke atas. Akhirnya, tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Risiko negara dan ekspektasi kurs. Mengapa logika ini tidak selalu berlaku? Nah, ada dua alasan mengapa tingkat bunga berbeda di berbagai negara. Yang pertama itu risiko negara. Ketika investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat atau memberi pinjaman pada perusahaan Amerika Serikat, mereka yakin mereka akan membayar beserta dengan bunga. Sebaliknya, di beberapa negara kurang berkembang, muncul ketakutan bahwa kemelut politik akan mengganggu pelunasan pinjaman. Peminjaman di negara-negara tersebut sering harus membayar tingkat bunga lebih tinggi untuk mengkompensasi risikonya. Yang kedua itu karena ekspektasi kurs. Misalnya, orang berharap Prancis turun terhadap dolar Amerika Serikat. Pinjaman dalam franc akan dibayar dengan mata uang yang kurang berharga daripada pinjaman dalam dolar. Untuk mengkompensasi penurunan yang diharapkan pada mata uang Prancis, tingkat bunga di Prancis akan lebih tinggi daripada tingkat bunga di Amerika Serikat. Perbedaan pada model Mandel Fleming, untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model Mandel Fleming, kita asumsikan tingkat bunga di perekonomian terbuka kecil, ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah dengan premi risiko. Premi risiko ditentukan oleh risiko politik memberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan pada kurs real. Kita anggap premi risiko sebagai variabel eksogen. Untuk tiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi risiko yang ada, dua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Misal, kemelut politik yang menyebabkan premi risiko negara naik. Dampak yang paling langsung adalah tingkat bunga domestik. Tingkat bunga lebih tinggi memiliki dua dampak, yaitu kurva IS bergeser ke kiri karena tingkat bunganya lebih tinggi, mengurangi investasi. LM bergeser ke kanan karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi permintaan uang. Dan tingkat pendapatan lebih tinggi untuk tiap jumlah uang beredar yang ada. Dua pergeseran ini menyebabkan pendapatan naik dan menurunkan kurs equilibrium pada pasar dunia. Implikasi penting. Ekspektasi kurs ikut menentukan kurs sebenarnya. Contoh, misal orang percaya Prancis tak akan berharga di masa depan. Investor akan mengenakan premi risiko lebih besar pada aset Prancis, akan naik di Prancis.
Ekspektasi ini akan menaikkan tingkat bunga dan akan menurunkan nilai franc Prancis. Jadi, ekspektasi bahwa mata uang akan turun nilainya di masa depan menyebabkan penurunan saat ini. Dan di slide berikutnya akan menunjukkan mekanismenya. Kenaikan premi risiko. Apa ini? Di mana perekonomian berakhir? Di slide berikut, kita akan lihat bahwa kenaikan risiko negara tidak diinginkan. Terdapat perpotongan kurva IS dan LM. Kenaikan premi risiko suatu negara mendorong naik tingkat bunganya. Karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi investasi. Kurva IS bergeser ke kiri karena ini juga mengurangi permintaan uang. Kurva LM bergeser ke kanan. Pendapatan naik dan kurs mengalami depresiasi. Ada 3 alasan mengapa praktiknya kenaikan besar pendapatan tidak terjadi. Pertama, Bank Sentral mungkin ingin mencegah depresiasi besar pada mata uang domestik dan karenanya bisa merespon dan menurunkan jumlah uang beredar M. Kedua, depresiasi mata uang domestik bisa tiba-tiba meningkatkan harga barang domestik, menyebabkan kenaikan tingkat harga keseluruhan P atau price. Ketiga, ketika beberapa peristiwa meningkat premi risiko negara, penduduk negara itu mungkin merespon dan meningkatkan permintaan uang mereka untuk pendapatan dan tingkat bunga, karena uang sering adalah aset teraman yang tersedia. Semua 3 perubahan ini akan cenderung menggeser kurva LM ke kiri, yang mengurangi penurunan kurs, tapi juga cenderung menekan pendapatan. Apakah sebaiknya kurs mengambang atau tetap? Di satu sisi ada yang pro mengambang atau keuntungan dari kurs mengambang, di satu sisi ada juga keuntungan dari kurs tetap atau pro tetap. Di mana pro mengambang memungkinkan kebijakan moneter digunakan untuk maksud lain seperti menstabilkan kesempatan kerja atau harga. Sedangkan kontranya lebih banyak spekulasi dan volatilitas atau pasang surut yang dapat terjadi. Sedangkan pro tetap, volatilitas kurs membuat ketidakpastian dan membuat perdagangan lebih sulit. Penggunaan yang baik oleh otoritas moneter. Kontranya, kebijakan moneter ditujukan untuk tujuan tunggal memelihara tingkat yang diumumkan. Yang kedua dapat menyebabkan volatilitas lebih besar dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Serangan spekulatif, currency boards, dan dolarisasi. Serangan spekulatif adalah kasus di mana perubahan persepsi investor membuat kurs tetap tidak dimungkinkan. Untuk mencegah serangan ini, beberapa ekonom menyarankan penggunaan currency boards atau aturan di mana bank sentral memegang cukup mata uang asing untuk mendukung tiap unit mata uang domestik. Berikutnya, negara mempertimbangkan dolarisasi rencana di mana mata uang domestik diabaikan dan dolar Amerika Serikat digunakan. Segitiga tidak mungkin. Tidak mungkin suatu negara memiliki aliran modal bebas, kurs tetap, dan kebijakan moneter yang independen. Pada aliran modal bebas terdapat pilihan 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Hong Kong, dan Cina. Model Mandel Fleming dengan tingkat harga berubah. Ketika tingkat harga turun, kurva LM bergeser ke kanan. Tingkat pendapatan equilibrium naik. Grafik kedua penampilan hubungan negatif antara P dan Y yang diringkas oleh kurva permintaan agregat. Equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian terbuka kecil. Titik K pada kedua panel menunjukkan equilibrium dalam asumsi Keynes, bahwa harga tetap di price 1. Titik C pada kedua diagram menunjukkan equilibrium dalam asumsi klasik bahwa tingkat harga menyesuaikan untuk menjaga pendapatan pada tingkat alaminya.
Baiklah, sekian presentasi saya pada malam hari ini. Saya sudah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.